ngapain hari ini? Bingung banget. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam millennials. Gue hari ini lagi bingung nih, gengs. Mau ngapain ya? Mau bikin konten tapi bingung mau buat konten apa. Sehari ini gue tidur aja. Tadi gue lagi enak tidur bangunan. Aduh. Mau buat konten apaan ya? Daftarnya ada bisa masuk nih. Udah ya. Oh iya, gue baru ingat gue ada dapat tugas nih. Wah, baru diingatin sama teman gue nih. Gue dapat tugas disuruh dosen gue buat video semenarik dan segokil mungkin. Oke. Apa kayak itu aja kali ya? Bikin konten sekaligus buat tugas. Oke, itu aja kali ya. Aduh, kan biar dosennya tahu gue jadi YouTuber. Oke. Tapi sebelum masuk ke video, gue mau ngingetin pada lo semua, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel Ruang Millennials. Oke, guys, jadi seperti yang gue bilang tadi, di sini gue akan bikin konten, dimana konten ini juga bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen gue. Jadi penampilan gue sedikit lebih rapi karena ini videonya akan kalau gue boleh sedikit cerita nih, jadi video kali ini gue akan membahas mengenai hukum zakat dan waris. Nah, jadi mungkin kita agak lebih serius, tetapi nanti videonya akan dikemas sedikit lebih menarik lah. Jadi kita tidak akan terlalu tegang, guys. Oke, kita langsung aja nih. Yang pertama mengenai hukum zakat. Nah, lu pada tahu nggak zakat itu apa sih maknanya? Zakat itu secara bahasa berdefinisi membersihkan. Nah, sedangkan secara istilah zakat itu adalah suatu kewajiban umat muslim untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada fakir maupun miskin sebagai bentuk membersihkan hartanya atau untuk lebih membuat harta mereka lebih berkah, gengs. Nah, lu tahu nggak? Zakat itu hukumnya wajib, bahkan sudah ada dalam bahkan tertera dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat, gengs. Nah, dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat. Sebentar, gue lihat Al-Quran dulu, gue bukan hafiz soalnya. Nah nih, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja telah kamu usahakan, tentunya telah mendapatkan pahala di sisinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, itu salah satu dalil mempertegas mengenai menunaikan zakat. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya sebentar, coba cari dulu nih ya. Oke, yang artinya dan harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Artinya apa? Wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan harta kita kepada fakir maupun miskin, guys. Nah, sedikit gua garis bawahi, apa sih definisi dari fakir dan miskin itu sendiri? Perbedaannya apa sih? Kalau fakir itu orang yang benar-benar tidak memiliki penghasilan sama sekali, guys. Tapi kalau miskin, dia telah berpenghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Itu perbedaan fakir dan miskin, guys. Nah, kita lanjut nih. Zakat itu terbagi dua. Ini zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa sih bedanya dari zakat fitrah dan zakat mal? Nah, kita bisa lihat salah satu perbedaannya dari pelaksanaannya atau waktu pelaksanaannya. Nah, kalau zakat fitrah itu wajib hukumnya dilaksanakan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya menjelang hari raya Idul Fitri, gengs. Nah, zakat fitrah itu pembagiannya ya itu 1 sak atau 3,5
liter atau 2,5 kilogram beras ataupun gandum atau bahan-bahan pokok yang biasanya kita konsumsi, gengs. Nah kalau di Indonesia ya entah itu beras, gandum, gandum enggak ya, gengs, beras, singkong atau sagu dan lain-lain gitu. Tapi kalau di Arab biasanya kurma dan lain-lain gitu, gengs. Nah itu kalau zakat fitrah. Tetapi dalam suatu riwayat ya yang diriwayatkan, sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mempertegas bahwa kalau umat muslim hukumnya wajib untuk menunaikan zakat sebelum pelaksanaan sholat id, gengs. Nah kalau di antara kita membayar zakat atau menunaikan zakat itu setelah sholat id, maka itu nilainya hanya sedekah. Wow, terjelas ya, itu udah sangat membedakan. Artinya apa? Ambil zakat selaku penerima zakat itu wajib hukumnya untuk memberikan zakat dari yang membayar zakat sebelum pelaksanaan sholat id. Kalau seandainya ambil zakat belum membagikan zakat yang telah dibayarkan oleh umat muslim, maka tidak wajib hukumnya pelaksanaan sholat itu, guys. Nah ini gua kutip dari buku 37 tanya jawab seputar Ramadan karya Ustaz Abdul Somad, guys. Nah itu. Nah kemudian zakat mal. Nah zakat mal itu apa sih bedanya? Nah kalau zakat mal itu tidak ada ketentuan waktu, tetapi juga wajib hukumnya ditunaikan. Nah zakat mal itu pembagiannya dihitung dari nisab. Nisab itu adalah batas terendah atau minimal dari harta yang lu miliki, guys. Jadi rumusnya pembagiannya itu 2,5% dikalikan 1 tahun harta yang telah lu kumpulkan, guys. Nah gitu. Jadi artinya 2,5% dikalikan atau 1 tahun harta yang lu kumpulkan. Nah, untuk ketentuannya memang tidak ada waktunya, tetapi wajib juga hukumnya setiap tahun lu harus keluarkan untuk zakat, guys. Itu ya perbedaannya. Jadi kalau zakat fitrah itu wajibnya di hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri, sedangkan tapi kalau zakat mal itu tidak ada ketentuan waktu. Artinya bebas bayarkannya kapan, tetapi setiap tahun juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah itu, guys, itu mengenai zakat. Oke, guys, kita lanjut ke pembahasan kedua, yakni mengenai hukum waris. Nah kalau udah mendengar kata-kata waris itu udah pasti berkaitan dan berhubungan erat dengan yang sudah meninggal, guys. Nah sebenarnya apa sih definisi dari waris itu sendiri? Nah waris itu sendiri, guys, secara istilah itu adalah sebuah peninggalan harta benda dari seseorang yang meninggal secara hakiki, guys. Nah itu yang perlu digarisbawahi, harta benda peninggalan dari orang sudah meninggal, guys. Nah sebenarnya pertanyaannya bagaimana sih pembagian waris itu sendiri? Nah pembagian waris itu sendiri sebenarnya kalau di Indonesia itu tergantung dari adat istiadat masing-masing. Tapi kalau di Indonesia, di negara kita, itu pembagian waris sudah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, guys. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih pembagian waris secara Islam? Nah, pembagian waris secara Islam itu sendiri, guys, telah diatur dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, guys. Nah, mungkin gua akan jelaskan secara general ya mengenai pembagian waris secara Islam, guys. Nah, pembagian waris secara Islam itu sendiri, guys, itu yang pertama setengah dari harta itu sendiri, guys. Nah, siapa sih yang berhak menerima setengah harta benda dari peninggalan yang meninggal ini? Yang berhak itu ada 5 orang, guys. Yang pertama suami, yang kedua itu adalah anak perempuan, yang ketiga itu adalah cucu perempuan, yang keempat itu adalah saudara kandung perempuan, dan yang kelima adalah saudara perempuan seayah. Nah itu, guys. Nah kemudian pembagian waris yang jumlahnya 1/4 dari harta itu, guys. Nah yang berhak siapa? Yang berhak ini adalah suami ataupun istri. Nah ini ada 2 nih, 1/4. Nah kemudian pembagian harta waris yang jumlahnya itu 2/3, guys. Nah 2/3 ini siapa sih yang berhak menerima? Nah 2/3 ini ada 4 orang, guys. Yang pertama adalah 2 orang anak perempuan, 2 orang cucu perempuan, 2 orang saudara kandung perempuan, dan 2 orang
saudara perempuan saya. Nah itu nih. Nah kemudian ada lagi pembagian harta waris yang jumlahnya 1/8. Nah kalau yang angka 1/8 ini telah dipertegas dalam Al-Quran, itu yang berhak menerima adalah seorang istri. Artinya 1/8 ini adalah harta dari suami yang telah meninggal yang diberikan kepada seorang istri atas warisan yang telah diatur itu guys. Nah di sini dalam video ini sebenarnya gue ingin mengajak kepada lu semua guys, bahwa harta yang kita miliki itu ada hak dari orang-orang yang kurang mampu guys, ada hak dari fakir, miskin, kaum duafa, dan anak yatim guys. Maka dari itu gue ngajak nih kepada lu semua penonton, ayo kita sumbangkan, kita berikan sebagian dari harta kita untuk mereka guys, karena itu ada hak mereka. Nah kalau gue umpamakan ya, kita umpamakan bersama deh, orang yang menyumbang 100 juta gitu guys, itu nanti di akhirat dia bernaung kira-kira di bawah corang. Nah itu orang yang nyumbang 100 juta. Terus ada orang yang nyumbang 1 juta. Kalau orang yang nyumbang 1 juta, ya kira-kira dia bernaung di bawah plafon lah. Nah terus ada lagi nih orang yang menyumbang 100.000. Nah kalau 100.000 ya mungkin triplek lah. Nah, tapi yang lebih parah nih, ada orang yang nyumbang 2.000 perak. Nah itu yang paling parah. Itu nanti di akhirat dia akan bernaung di bawah koran 2 lembar. Nah itu yang menjadi lucu nih. Tapi berapapun nilainya itu nggak dilihat, tetapi niat memberi itu yang paling penting guys. Maka dituliskan dalam sebuah buku, The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Karena memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Itu paling penting guys. Nah maka gue ingin mengajak pada lu semua, ayo kita memberikan, berbagi apa yang kita miliki kepada mereka guys. Jadi kalau lu semua ya melihat nyari gue nanti di akhirat, lu tanya tuh sama malaikat jadi istri yang mana? VIP. Ya kenapa gitu lah juga. Nah memang apa namanya berbicara masalah berbagi ini tidak ada hentinya, karena itu yang paling kita garis bawahi setelah kita berbagi itu adalah kata ikhlas. Nah ikhlas itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan, tapi paling tidak kita berupaya semaksimal mungkin. Memberi itu lebih baik ketimbang menerima. Maka dari itu sekali lagi gue ingin mengajak kepada lo semua, ayo bersama-sama kita menyisihkan, berbagi harta kita untuk infak, sedekah, dan menunaikan zakat. Oke, cukup sekian video dari gue. Apabila kalau lu semua melihat ada kekurangan ataupun kesalahan dari video yang gua materi yang gua sampaikan, jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah ini di pinned komen. Dan sekali lagi gue ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, and share channel Ruang Millennials ya. Siap. Terima kasih. Salam milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.